Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk kali ini saya akan membagikan materi mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya, kenapa saya mengambil ini dan saya rindu untuk membagikannya kepada Bapak Ibu? Karena sadar tidak sadar ya Bapak Ibu ya, dalam satu hari sebagai seorang guru, coba Bapak Ibu renungkan berapa kali kita mengambil keputusan, baik yang direncanakan ataupun yang secara mendadak, ya. Tidak mungkin dalam satu hari kita tidak mengambil keputusan, itu tidak mungkin. Ya, even kita mau makan hari ini kita mau makan apa, mau makan nasi atau mau makan mie, itu kita akan mengambil satu keputusan. Ya, itu contoh kecil. Nah, saya menarik lebih dalam lagi di bagaimana dengan posisi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang harus mengambil sebuah keputusan gitu ya. Untuk itu ada beberapa konsep yang sangat penting dan sangat baik untuk kita ketahui secara bersama. Nah, sebelum kita masuk secara lebih jauh ya, saya mau Bapak Ibu coba ketika Bapak Ibu mendengar kata pemimpin pembelajaran, ya, apa sih menurut Bapak Ibu, apa itu pemimpin pembelajaran, ya? Saya akan kirimkan link Jamboardnya ke link ke chat, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja ya. Saya kirimkan link Jamboardnya di link di ini apa namanya di kolom chat, nanti Bapak Ibu tinggal klik ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Ya, satu pertanyaan saja sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik yang ini, sticky note. Ya, sticky note-nya Bapak Ibu silakan klik, lalu Bapak Ibu ketikkan jawaban Bapak Ibu. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang pemimpin pembelajaran? Apa sih yang Bapak Ibu tahu? Apa itu pemimpin pembelajaran? Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, tim Labcom silakan, dia udah ini nih, ketik yang lainnya. Oke. Oh, boleh sekalian dikasih nama ya, Bapak Ibu ya, supaya tahu ya ini jawabannya siapa. Oke, ada yang jawab perancang pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu perancang pembelajaran, Bu. Oke. Silakan yang lainnya. Apakah ada yang kesulitan dalam menuliskan? Atau sedang berpikir? Bapak Ibu klik di ini ya, sticky notes ya, jangan di soalnya nanti dia hilang. Oke, Ibu Titin. Proses interaksi belajar. Oke. Bahkan yang lain. Oke, tim Labcom, fasilitator, instruktur, motivator. Oke. Ya, Pak Zeus. Setiap orang yang mempersiapkan materi dan mengambil berbagai tindakan dalam mengatur pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Pak. Oke, ini yang warna biru. Mengatur alur kegiatan pembelajaran, yaitu dengan memberikan instruksi pembelajaran. Oke, kemudian orang yang mengorganisir pembelajaran. Oke, kemudian kepemimpinan yang terkait dengan pembelajaran. Oke.
orang yang berperang mengarahkan setiap pembelajaran melalui instruksi yang jelas dan terstruktur. Oke. Oke, yang bawah, seseorang yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Luar biasa ya Ibu Vergi. Ibu Hana, orang yang berperan dalam mengatur dan mengarahkan kemana arah pembelajaran. Oke, sebagai seorang pengatur ya. Oke, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, yang lainnya? Oke, Ibu Ida, orang yang mengatur dan berperan dalam proses pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Ida. Oke, teman-teman tidak perlu takut salah ya. Diungkapkan saja apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu. Oh, masih berusaha buka linknya. Oke, Bu Sela. Oke, baik. Nanti Bapak Ibu bisa lanjut ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya, sudah memikirkan apa yang ada dalam benak Bapak Ibu mengenai pemimpin pembelajaran. Kalau saya boleh rangkum ya dari semua jawaban Bapak Ibu di sini, intinya adalah seorang pemimpin pembelajaran adalah seorang pengatur ya, seorang koordinator gitu ya. Dan apa yang diatur itu adalah untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid. Ya, ini ada satu jawaban yang sudah mengarah gitu ya, berpusat kepada murid. Nah, Ibu Lori juga menambahkan motor penggerak pembelajar, Bu. Oke, terima kasih Bu Lori. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap partisipasinya ya. Jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Apa sih sebenarnya pemimpin pembelajaran itu? Oke. Jadi berdasarkan modul yang saya juga pelajari ya Bapak Ibu, seorang pemimpin pembelajaran itu adalah seorang guru, yaitu kita ya, yang sekaligus menjadi seorang pemimpin, di mana kita menitik beratkan kepada beberapa komponen yang terkait erat dengan pembelajaran. Apa saja? Kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, ya, pengembangan guru, bahkan komunitas sekolah. Bahkan menjadi seorang pemimpin pembelajaran itu juga mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Apa sih Bu maksudnya well-being ekosistem pendidikan sekolah? Artinya adalah sebuah kondisi di mana yang berpihak kepada murid ya. Tadi ada satu jawaban yang sangat baik ya, sudah mengarah bahwa seorang pemimpin pembelajaran itu benar-benar mengarahkan siswanya itu berpihak kepada murid. Nah, hal ini sudah sering sekali kita digaung-gaungkan ya dari yayasan, dari setiap PD-PD, selalu student center gitu ya. Nah, jadi saya betul-betul bisa melihat Bapak Ibu bagaimana korelasi antara pola pikir yayasan ya tentang pendidikan dan pola pikir kementerian tentang pendidikan. Itu sudah ada sudah ada benang merahnya Bapak Ibu bahwa memang sepakat pembelajaran itu harus berpusat kepada murid, kepada siswa gitu ya. Makanya tadi di awal itu dibilangnya pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sebagai seorang pemimpin pembelajaran di dalam mengambil keputusan itu tidak bisa main-main. Ya, ada beberapa hal-hal inti yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya ya, kita tahu bahwa sekolah merupakan institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya ya. Makanya kenapa setiap sekolah punya visi misi, setiap sekolah punya tujuan. Tujuannya apa ya? Kayak misalnya kita punya visinya apa? KFC gitu ya. Salah satunya adalah karakter, godly karakter itu. Ya, jadi kita harus tahu dulu sekolah itu adalah institusi moral di mana di situ dirancang tidak hanya membentuk kognitif anak, tetapi juga karakter para warganya. Bukan hanya murid, tetapi kita juga.
sebagai warga sekolah, ya, dari kepala sekolah, leader, guru, bahkan sampai kepada tenaga pendidik, karyawan lapangan, bahkan sampai kepada murid-muridnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh berarti hanya murid sajakah yang dibentuk karakternya? Tidak, tapi seluruh para warganya itu harus dibentuk karakternya melalui institusi moral ini, ya. Melalui apa, Bu? Banyak, melalui permasalahan, melalui hal-hal yang terjadi di dalam sekolah, itu membentuk bagaimana karakter kita, ya. Nah, berikutnya, seorang pemimpin di sekolah, ya. Pemimpin di sekolah dalam artian bukan hanya kepala sekolah dan para waka, begitu ya, tetapi kita. Kita ini disebut sebagai pemimpin di sekolah, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin di kelas Bapak Ibu. Kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai situasi di mana harus mengambil keputusan itu yang banyak mengandung dilema, ya, dilema etika dan berkonflik antara nilai-nilai yang terlihat sama-sama benar, ya. Jadi kalau misalnya coba Bapak Ibu refleksikan kembali, ya, pernah nggak di dalam satu hari Bapak Ibu tidak mengambil satu keputusan? Tidak mungkin kan, ya. Pasti di dalam satu hari kita akan selalu diperhadapkan dengan dilema, ya. Entah mungkin hari ini ada anak yang harusnya ikut formatif tapi dia tidak ikut karena dia sakit. Nah, itu kan dilema, ya kan? Dilema, aduh bagaimana nih anak ini, ya kan? Sedangkan kalau dia tidak ikut bersama-sama dengan teman-teman yang lain nanti akan ketinggalan dan sebagainya, mungkin alasannya ada banyak gitu ya. Jadi inilah yang menjadi latar belakang Bapak Ibu. Saya mau mengangkat ini supaya kita betul-betul bisa melihat dan mengambil sebuah keputusan itu dengan menggunakan dasar yang tepat, seperti itu, ya. Nah, keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah tentu akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Artinya, nilai apa? Pertanyaannya adalah sekarang, nilai apa yang tertanam dalam diri kita sekarang? Ya, nilai-nilai seperti apa? Ya, karena kita adalah sekolah Kristen dan kita menjunjung tinggi sekali nilai-nilai kekristenan, yaitu yang berpusat kepada Alkitab. Tentu kita menjadikan Alkitab sebagai dasar, ya kan ya Bapak Ibu ya. Makanya kenapa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sebagai seorang guru, kalau misalnya kita refleksikan lebih dalam lagi, kenapa spiritualitas rohani ya dari yayasan itu benar-benar ditekankan, ya chapel, ya devosi, bahkan kegiatan personal retreat, karena itu semua lebih penting dibandingkan hal-hal yang lain. Kalau misalnya kita punya nilai-nilai yang benar dan tertanam dalam setiap diri kita, maka ketika kita keluar begitu ya, dalam artian ketika kita terjun kepada lingkungan kita, di mana kita harus mengambil keputusan, kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu, ya kan? Itu kan semua bergantung dari nilai apa yang tertanam dalam diri kita. Apa yang menjadi sudut pandang kita? Apa yang menjadi pola pikir kita? Kalau pola pikir kita belum benar dan sesuai dengan Alkitab, tentu keputusan yang kita ambil pun juga tidak akan sesuai dengan apa yang benar, seperti itu. Makanya kenapa kalau kita renungkan kembali Bapak Ibu, kenapa betul-betul yayasan sangat menjunjung sekali bagaimana kita itu punya nilai-nilai yang benar, yaitu berbalik kembali kepada Alkitab. Oke ya. Jadi ini menjadi latar belakang sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai materi-materi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting karena setiap hari kita akan selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Ya, baik di dalam kelas kita atau mungkin di dalam komunitas sekolah, sesama rekan sejawat dan sebagainya. Jadi apapun yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu akan merefleksikan nilai apa yang sedang tertanam di dalam diri kita saat ini. Seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan secara universal itu apa aja sih, Bu? Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal yang kita semua tahu. Seperti itu, ya. Dan ini yang biasanya di dalam realitanya itu saling berbenturan. Ya, nanti saya akan kasih contoh lebih dalam lagi, seperti itu. Nah,
Kita masuk ke sekulernya nih ya Bapak Ibu ya. Tadi saya menjelaskan dulu latar belakangnya dulu kenapa ini penting ya, kenapa kita harus tahu ini. Karena itu tadi ya, bahwa kita selalu diperhadapkan dengan berbagai situasi di mana kita harus mengambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu menentukan nilai apa yang sedang tertanam di dalam setiap diri kita. Dan apakah itu bisa berdampak positif kepada masyarakat ataupun orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam pengambilan keputusan dikenal ada yang namanya dua istilah, ya, itu adalah dilema etika dan bujukan moral. Apa perbedaannya? Kalau dilema etika, di sini dikatakan benar versus benar. Artinya, di mana kita sedang ada di dalam situasi dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, tapi sebenarnya bertentangan. Ya, nanti saya akan kasih contoh kasusnya. Yang kedua, apa itu bujukan moral? Bujukan moral itu adalah benar versus salah. Artinya kita ada dalam situasi di mana harus mengambil keputusan, yaitu antara hal yang benar dan hal yang salah gitu ya. Nah, ini biasanya juga terjadi. Misalnya kita mau ikut yang mana nih? Kalau kita ambil yang A, berarti itu memang adalah keputusan yang benar. Yang B kita tahu itu salah, seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah contoh kasus ya. Saya minta Bapak Ibu coba analisis ya, kira-kira ini masuk apa? Dilema etika kah atau bujukan moral? Ya, oke, saya akan bacakan, Bapak Ibu juga baca, dengan berdasarkan pengertian yang tadi barusan saya jelasin, kira-kira ini masuk kemana ya. Jadi ada seorang anak, kelas 12, dia sangat berbakat dalam bidang seni. Dia juga sopan dan baik hati. Dia selalu membuat orang terkesan dengan karya-karya seni yang dibuatnya. Tapi dia nggak suka pelajaran matematika. Nilai-nilainya untuk pelajaran matematika selalu di bawah KKM. Sebelum mengikuti ujian akhir SMA dan pengumuman kelulusan SMA, Raihan sudah diterima di universitas pilihannya di jurusan seni. Pada hari ujian sekolah pelajaran matematika, Anda, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu adalah guru pengawas ujian hari itu. Bapak Ibu memergoki Raihan menyontek pada hari ujian matematika. Setelah ujian selesai, Bapak Ibu memanggil dia ke ruangan Bapak Ibu. Anak ini tidak ngaku kalau dia nyontek, tapi justru dia mohon supaya Bapak Ibu jangan laporin. Anak ini ngaku ya. Lah, bahkan dia memohon sama Bapak Ibu supaya jangan dilaporin ke kepala sekolah. Nah, ia melakukannya hanya untuk lulus SMA, supaya bisa kuliah di universitas impiannya. Coba Bapak Ibu pikirkan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan kalau Bapak Ibu ada di posisi ini? Lalu, apakah Bapak Ibu akan tetap melaporkan kepada kepala sekolah atau menyimpan rahasia ini rapat-rapat? Oke, coba Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat, ya. Kalau Bapak Ibu sebagai gurunya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Lalu menurut Bapak Ibu ini lebih kemana nih? Dilema etika atau bujukan moral? Silakan Bapak Ibu. Oke, bujukan moral. Bujukan moral. Silakan yang lain. Bujukan moral. Oke, bujukan moral. Adakah jawaban yang lain? Silakan. Punya pendapat yang lain juga boleh. Bujukan moral. Bujukan moral. Oke, Bapak ini diperhadapkan kalau misalnya dia lapor ke kepala sekolah, ya, jadi dia bilangnya apa? Dia kemungkinan tidak akan diterima di universitas impiannya ya. Nah, jadi dia sudah diterima dan kemungkinan mungkin dia akan dibatalkan. Oke, ada lagi yang lain? Yang bingung boleh angkat tangan.
Oke, sudahkah ini atau ada lagi? Silakan Bapak Ibu, masih ditunggu. Ini termasuk kemana? Oke, rujukan moral. Oke, sudahkah? Oke, saya coba tanya ya yang sudah menulis. Ibu Ibu Erlina, boleh Bu dijelasin? Silakan Bu Erlina. Baik Bu, suara saya terdengar? Kecil Bu. Oke. Sudah terdengar Bu? Ya, sudah. Ya. Jadi saya pilih bujukan moral karena perbuatannya Raihan ini yang menyontek itu secara moral tidak benar begitu. Nah, sementara pengertian dari bujukan moral itu adalah dia berada pada situasi harus mengambil keputusan antara benar dan salah begitu. Nah, dia di sini tahu kalau perbuatan dari Rehan itu salah begitu. Jadi dia sendiri yang dilema dan terdapat bujukan moral di situ, Bu. Jadi karena itu saya pilih kasus ini dia masuk pada bujukan moral. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlina ya untuk penjelasannya. Satu lagi, Pak Yogi, boleh Pak Yogi? Suara saya kedengaran? Dengar Pak. Saya sama sih bujukan moral di mana dia itu diperhadapkan, seorang guru ini diperhadapkan di antara dua pilihan ya, untuk melakukan melapor atau tidak melapor. Jadi kalau gurunya melapor berarti itu menyimpan sebuah apa ya, kayak tidak sebuah kebenaran gitu. Jadi lebih ke itu sih bujukan moral sih, sama Ya berarti ya. Oke. Terima kasih Pak Yogi. Oke, baik. Itu kasus 1 ya Bapak Ibu ya. Tahan dulu. Lanjut. Kasus 2 Bapak Ibu. Oke. Anda adalah bendahara panitia acara pentas seni akhir tahun di sekolah Anda. Setelah acara selesai, ketua panitia meminta Anda menggunakan dana yang tidak terpakai untuk acara pembubaran panitia dengan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ketua panitia meminta Anda sebagai bendahara panitia untuk membuat kwitansi palsu untuk membiayai acara tersebut karena dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan semacam itu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan ini termasuk apa? Bujukan moral atau dilema etika? Silakan dituliskan di dalam kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Aryani. Ibu, saya mau menanyakan untuk contoh kasus kedua ini dana BOS ya, anggap aja dana BOS ya. Ya, boleh. Pokoknya dana aja, dana sekolah. Ini cuma mengandai-ngandai. Pokoknya itu bukan dananya dia gitu ya. Dana sekolah. Apakah ini dilema etika? Oh, bujukan moral, Ibu Titin. Oke. Yang lain?
tidak memberi kwitansi palsu. Oke. Bujukan moral. Oke, bujukan moral. Yang lainnya. Bujukan moral sekaligus dilema, tidak mau melakukan. Minta ketua panitia berdoa obat. Oke, bujukan moral. Bujukan moral. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang bujukan moral juga ya Bu Aryani ya. Kalau kita lihat ya, boleh sambil terus diketik, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini rata-rata jawab bujukan moral. Kalau misalnya kita lihat dari dua contoh kasus ini, apakah ada perbedaan kasus Bapak Ibu? Kira-kira ada enggak? Atau memang kalau dilihat lagi benar-benar mencolok nih. Kan tadi kalau dilema etika itu benar versus benar. Kemudian kalau bujukan moral itu benar versus salah. Jadi langsung cut begitu ya. Betul-betul dua pilihan yang salah dan benar seperti itu. Nah, apakah dua-duanya merupakan bujukan moral atau salah satu merupakan dilema etika? Begitu. Oke, ada lagi? Cukup ini? Oke, Bu Sela masih masuk bujukan moral dan tidak mau melakukannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya ya. Nah, terkadang kita juga mungkin ada yang pernah diperhadapkan dengan situasi dari dua kasus ini. Mungkin ada juga yang belum pernah. Kalau misalnya kita lihat di kasus pertama Bapak Ibu, memang tergantung ya, kalau saya pikir-pikir kembali ya, tergantung pribadi guru itu. Ada guru-guru yang memang dia pribadinya itu, oh ini udah salah nih, udah langsung cut. Nah itu sebenarnya nanti kalau saya buka lagi ya, jadi itu dia sedang berpikir berbasis apa, begitu ya. Jadi ada guru-guru yang dia langsung cut, oh nggak boleh nih. Misalnya kayak tadi yang contoh kasus pertama itu adalah kamu nyontek dan kamu salah, jadi kamu tidak bisa dilanjutkan ujian, bahkan mungkin kamu harus mengikuti ujian susulan gitu ya, ujian akhir begitu ya, meskipun dia sudah diterima di universitas gitu kan, dan bahkan mungkin dia bisa dibatalkan gitu ya, karena dia melanggar hal itu gitu ya. Nah yang kedua ini kasusnya adalah betul-betul memperlihatkan adanya, oh ini yang benar dan ini yang salah, seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di kasus yang pertama Bapak Ibu, itu sebenarnya lebih kepada dilema etika. Dalam artian bukan dilema untuk menolerir dia punya dia punya perilaku, bukan. Tentu makanya itu tadi kan yang di awal saya bilang, bahwa ketika kita memutuskan sesuatu, maka nilai apa yang sedang tertanam di dalam diri kita. Kalau memang kita adalah maksudnya kalau memang yang nilai yang tertanam dalam diri kita adalah, ya sudahlah, udah yang penting dia lulus lah gitu ya. Atau mungkin nilai yang tertanam itu adalah betul-betul memang nilai kebenaran, ini nggak bisa, ini salah gitu ya. Nah jadi memang kita sering diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Nah di dalam kasus yang pertama ini, kenapa bisa juga ke dilema etika, karena bisa juga ketika seorang guru yang diperhadapkan dengan situasi di kasus pertama itu, dia juga mempertimbangkan dilema antara kalau dia lapor, otomatis konsekuensinya anak ini pasti dinyatakan tidak lulus ya, atau mungkin anak ini bisa saja ketika dia sudah diterima di universitas itu bisa dicabut karena dapat laporan bahwa anak ini nyontek, seperti itu ya. Karena ini misalnya ini adalah ujian akhir, seperti itu. Tapi kalau dia tidak dilaporkan, maka ini akan membuat anak ini jadi tidak belajar gitu ya. Nah itu juga bisa Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan dilema etika seperti itu, kita juga bisa ya. Tapi ketika tadi Bapak Ibu juga banyak sekali yang jawab ini adalah bujukan moral. Bujukan moral artinya adalah benar
kalau benar itu berarti saya harus lapor sama kepala sekolah. Salah berarti kalau saya tidak lapor, gitu ya. Salah berarti kalau saya tidak lapor berarti saya salah. Saya sedang mendukung kesalahan anak itu, seperti itu. Nah, jadi memang bisa tergantung daripada bagaimana Bapak Ibu memiliki nilai itu dan pribadi Bapak Ibu, gitu ya. Nilai apa yang sedang tertanam dan sudut pandang Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, untuk kasus yang kedua, ini sudah jelas sekali. Ini sudah jelas sekali bahwa bujukan moral, karena memang untuk membuat kwitansi palsu, tentu itu adalah satu hal yang salah, gitu ya. Nah, satu hal yang benar adalah menolak tentunya, seperti itu, ya kan. Nah, tapi tergantung nilai apa yang sedang dimiliki oleh bendahara ini. Kalau bendahara ini pun juga memiliki nilai-nilai yang salah, dalam artian dia tidak tahu kebenaran, tentu dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh kepala sekolahnya atau ketua panitianya, gitu ya. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita tuh punya nilai apa yang tertanam dalam diri kita. Karena setiap keputusan yang kita putuskan itu bisa berdampak yang besar bagi komunitas, ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi masih di awal ya, masih di awal. Nah, kita masuk nih Bapak Ibu ke konsep 4 paradigma dilema etika, ya. Kayak contoh yang pertama tadi, kita diperhadapkan dengan suatu dilema. Kalau saya lapor anak ini, maka anak ini tidak akan lulus. Tapi kalau saya tidak lapor anak ini, maka tentu saja anak ini ya curang gitu ya, curang dan dia mungkin memang akan melanjutkan masa depannya diterima di universitas, tapi anak ini tidak belajar gitu ya. Nah, ada 4 paradigma Bapak Ibu. Yang pertama ya, 4 paradigma ya dalam artian yang menaungi si dilema etika ini ya. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Apa itu individu lawan masyarakat? Individu lawan masyarakat itu maksudnya ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah kelompok yang lebih besar, di mana individu itu juga menjadi bagiannya. Contoh di kelas apa? Misalnya, ketika Bapak Ibu di dalam satu kelas, kasih waktu misalnya 15 menit kerjain 2 nomor. Contoh, ada sebagian besar anak yang memiliki pengetahuan yang cepat, kemampuan kognitif yang cepat, mungkin 5-10 menit sudah selesai. Tapi ada sebagian kelompok kecil di mana dia butuh waktu lebih dari 15 menit. Nah, dilemanya apa, Bu? Dilemanya adalah Bapak Ibu akan diperhadapkan. Bapak Ibu mau lanjut ke pembelajarannya lagi setelah 15 menit karena sesuai dengan RPP, atau mau menunggu sekelompok anak kecil yang belum mengerti ini. Tentunya dengan konsekuensi juga ketika Bapak Ibu lanjut, maka sekelompok anak kecil ini mungkin dia nggak akan ngerti. Ya, nah kadang kita diperhadapkan dengan seperti itu, di mana individu atau kelompok kecil di dalam kelas kita dengan kelompok yang lebih besar, begitu ya. Nah, itu yang pertama, individu lawan, ini yang dimaksud dengan paradigma yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Bapak Ibu diperhadapkan dengan memilih antara keadilan atau karena Bapak Ibu kasihan. Saya harus berlaku adil, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hati kecil saya pun saya juga kasihan. Nah, di situ terjadi dilema. Pasti pernah merasakan, ya kan? Saya harus adil ikut aturan, tapi saya juga nggak bisa menutup mata bahwa ada faktor kasihan juga kalau misalnya tetap mengikuti aturan seperti itu. Nah, berikutnya, yang ketiga, paradigma yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Ini pilihan antara Bapak Ibu harus jujur atau setia. Contoh, Bapak Ibu punya rekan Bapak Ibu misalnya dia melanggar aturan sekolah, ya. Bapak Ibu tahu bahwa sebagai teman Bapak Ibu tidak bisa menegur, tidak bisa mendiamkannya, gitu ya. Intinya adalah pelanggaran ini sudah sangat-sangat fatal, di mana suatu saat kepala sekolah memanggil Bapak Ibu untuk menanyakan teman Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengalami dilema. Dilema yang pertama, jujur atau enggak, karena dia adalah teman Bapak Ibu, ya kan? Jadi berlaku jujur atau berlaku setia. Nah, itu juga dilema antara kebenaran dan lawan kesetiaan, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat,
Yang keempat itu adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi memilih antara yang kelihatan yang terbaik saat ini sama yang masa yang akan datang. Nah, biasanya kalau yang paradigma keempat ini terjadi misalnya kayak orang tua menentukan apa yang baik untuk anaknya saat ini dengan apa yang mungkin baik untuk nanti. Misalnya tabungan gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu, apa yang terbaik untuk saat ini supaya kita tetap sehat, oh kita tetap harus olahraga dan sebagainya. Yang supaya masa depan itu ke depannya kita boleh memiliki tubuh yang lebih bugar. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi ini adalah 4 paradigma yang ketika kita mengambil keputusan atau ketika kita di dalam proses mengambil keputusan, kita sering sekali diperhadapkan dengan hal-hal ini. Gitu ya. Nah, saya secara pribadi juga baru tahu, oh iya ya, ternyata kayak misalnya contoh, kebenaran lawan kesetiaan. Oh, berarti memang itu tuh ada konsepnya. Bahwa kadang kita mengalami dilema antara kita harus jujur atau kita harus setia. Seperti itu, ya. Nah, saya kasih contoh kasus, Bapak Ibu coba nanti analisis, ya. Ini masuk ke paradigma mana, ya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Suaranya udah kedengeran Bapak Ibu? Belum ada suara Bu Rizka. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar ya. Belum juga ya? Iya Bu, belum ada suaranya Bu Pres. Belum terdengar. Oke. Udah ada ya. Bentar. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya share ulang. Sudahkah? Sudah Bu. Pak Budi. Pak Bambang, baru nyampe juga? Iya, Pak. Oh, dengar-dengar istri Bapak mau melahirkan anak ketiga? Iya, Pak. Saya lagi pusing ini, Pak. Loh, pusing kenapa? Jadi kemarin kan check up ke dokter. Katanya istri saya tidak bisa lahiran normal, harus cesar. Lalu? Ya, tahu sendiri, Pak. Biaya operasi cesar itu kan mahal. Terus, rencana Bapak bagaimana sekarang? Jadi begini, Pak. Saya memberikan les privat matematika kepada Bagas kelas 10. Seminggu sekali di rumahnya. Serius, Pak? Serius, Pak. Kan Bapak tahu sendiri kalau di sekolah kita ini nggak boleh ngasih privat kepada murid. Iya, Pak. Saya tahu, Pak. Tapi ya, mau gimana lagi, Pak? Saya itu lagi butuh. Dan honornya juga lumayan buat menambah biaya operasi istri saya nanti. Saya cuma memberitahu ini kepada Pak Budi.
Jadi tolong dirahasiakan ya Pak. Pak Budi, Ya Bu, ada yang ingin saya bicarakan, ikut ke ruangan saya yuk Pak. baik Bu. Maaf, ada apa ya Bu? Jadi gini Pak, saya menerima laporan dari salah satu guru kalau ada guru di sekolahan kita yang memberikan les privat kepada murid. Kira-kira Bapak pernah dengar tidak ya? Oke, baik. Apakah Bapak Ibu pernah ada yang mengalami? Kemudian udah senyum-senyum. Oke, ini contoh ya, ini contoh kasus Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat ya. Pak Budi ini mengalami dilema yang mana dari 4 yang tadi? Ada individu lawan masyarakat, ada keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga itu kebenaran lawan kesetiaan, yang keempat itu jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, jadi kira-kira Pak Budi ini mengalami dilema yang mana? Lalu apakah Pak Budi ini harus jujur dan memberitahu ke kepala sekolah tentang les privat yang diberikan oleh Pak Bambang, atau mau melindunginya? Kalau dia kasih tahu ke kepala sekolahnya, otomatis dia pasti akan ditegur dan harus berhenti. Berhenti untuk memberikan les privat mungkin, atau mungkin dikeluarkan sesuai dengan konsekuensi sekolah itu. Otomatis Pak Bambang pasti kekurangan uang karena istrinya lagi lahiran. Kira-kira ini masuk yang mana? Oke, Bu Yeni Sudi sudah jawab. Ibu Sela. Oke, Ibu Yolan, keadilan lawan kasihan. Oke, yang lainnya silakan. Oke, ada yang keadilan lawan kasihan, ada yang kebenaran lawan kesetiaan. Silakan. Kebenaran lawan kesetiaan. Oke. Ya, Bapak Ibu, kadang kita juga sering ya diperhadapkan dengan anak-anak kita, ya. Ada yang mungkin dia takut untuk jujur karena dia mau melindungi temannya, ya. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu menghadapi anak-anak, ada anak-anak yang mungkin bermasalah, ya, misalnya kayak coret-coret dan mereka nggak ada yang mau ngaku, gitu ya. Mereka pun sedang mengalami dilema itu, Bapak Ibu, ya. Oke, jadi sudah nih ya sampai Bu Erlina. Oke, baik. Nah, Pak Budi, apa yang Pak Budi dilema mana ya? Dilema yang Pak Budi alami ini sebenarnya lebih kepada kebenaran versus kesetiaan. Kenapa? Karena kebenaran dia harus jujur ya, secara nilai dia harus jujur. Ya, secara kita pun kalau diperhadapkan dengan keadaan seperti itu dengan nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri kita, pasti kita harus jujur. Tapi ketika kita jujur ada konsekuensinya, ya kan? Konsekuensinya pasti yang tadi sudah saya terangkan. Nah, Pak Budi juga diperhadapkan dengan kesetiaan, di mana dia benar-benar Pak Bambang ini adalah sahabatnya dia, temannya dia. Dan dia sudah menceritakan, dipercayakan hanya kepada Pak Budi, gitu ya. Nah, jadi memang ini lebih kepada kebenaran lawan kesetiaan, di mana dia apakah dia harus melindungi Pak Budi, Pak Bambang, atau dia harus jujur sama kepala sekolahnya, ya. Nah, kadang kita sebagai seorang pemimpin pun Bapak Ibu, entah itu pemimpin di sekolah, pemimpin di kelas, bahkan mungkin karyawan dan staf, ya, ketika menghadapi orang tua seperti itu ya, kita sering diperhadapkan dengan dilema-dilema ini, begitu ya. Jadi ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh dari kasus dilema etika.
ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya masih ada satu video lagi, tapi kita lanjut saja ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita udah belajar ada 2 istilah, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Lalu yang berikutnya kita sudah belajar tentang 4 paradigma. Nah, yang berikut, menurut Kidder di 2009 halaman 144, ada 3 prinsip resolusi, dalam artian 3 prinsip yang menjadi dasar kita untuk berpikir dan memutuskan sebuah keputusan. Yang pertama adalah berbasis hasil akhir, artinya fokus kepada kepentingan orang banyak. Yang kedua, berbasis kepada peraturan. Oke, saya jelaskan dulu ya. Yang fokus kepada kepentingan orang banyak ini artinya adalah kita memberikan satu keputusan dengan melihat dan fokus kepada kepentingan banyak orang. Makanya kenapa setiap keputusan kita nggak akan pernah bisa sebuah keputusan itu menyenangkan semua orang. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena ketika mengambil suatu keputusan, tentu bukan individunya yang kita lihat, tapi kita lebih melihat bagaimana fokus untuk kepentingan orang banyak itu sendiri, gitu ya. Makanya ketika Bapak Ibu mungkin mengambil keputusan, pasti tidak semua anak-anak itu akan senang dengan keputusan Bapak Ibu, ya. Tapi secara tidak sadar Bapak Ibu sedang memberikan satu keputusan yang sebenarnya Bapak Ibu sedang melihat dari jumlah yang banyak, gitu ya, kepentingan yang lebih banyak. Nah, pasti kepentingan orang-orang yang kecil ini, anak-anak yang jumlahnya lebih sedikit pasti akan berespon tidak baik, gitu ya. Bahkan mungkin ada yang, loh kok begitu Bu, atau begini. Nah, tapi sebagai seorang pemimpin kita harus mengambil satu keputusan, mau tidak mau. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Artinya Bapak Ibu berpikir berpusat pada tugas dan kewajiban yang patut untuk dilakukan, ya, berdasarkan aturan. Jadi misalnya berdasarkan aturan Bapak Ibu harus ambil keputusan. Makanya kenapa mungkin di dalam kepemimpinan di sekolah begitu ya, ketika mengambil satu keputusan maka tidak boleh sembarangan, tetapi melihat dulu apa peraturan yang diterapkan ataupun ada di dalam sekolah tersebut. Begitupun juga di kelas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengambil satu keputusan, Bapak Ibu balik dulu ke peraturannya Bapak Ibu. Waktu di awal tahun tuh apa yang waktu itu Bapak Ibu sudah tetapkan kepada anak-anak, ya. Nah, yang ketiga, ini adalah berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita banyak melibatkan empati kepada orang lain. Kita berpikir, oh kasihan nih, dia harusnya seperti ini, dia tidak boleh seperti ini misalnya, gitu ya. Nah, jadi di dalam prosesnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ambil keputusan, ya, tidak dipungkiri, bisa saja mungkin Bapak Ibu menggunakan beberapa basis pikiran ini, ya kan? Ketika mungkin Bapak Ibu mengambil berdasarkan hasil akhir, ya, tetapi itu juga Bapak Ibu didasari dengan adanya rasa peduli, gitu ya. Makanya kenapa ini menjadi 3 bagian, 3 prinsip yang sebenarnya kadang menjadi basis kita ketika kita ngambil satu keputusan, ya. Nah, ini ada satu contoh kasus, ya. Ini lebih banyak contoh kasusnya Bapak Ibu, ya, karena memang mengambil satu keputusan akan lebih baik ketika kita terapkan di dalam keseharian seperti itu, ya. Oke, boleh dong satu orang ya bantu saya untuk baca ini, boleh? Siapa yang mau? Boleh, siapa? Atau saya tunjuk? Oke, baik. Saya minta tolong Pak Daniel ya. Silakan dong Pak Daniel untuk dibacakan. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati.
Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang Anda harus lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi, mengapa, dan bagaimana? Oke, terima kasih Pak Daniel sudah membantu membacakan. Oke, coba Bapak Ibu analisis berdasarkan kasus ini. Kira-kira ketika Bapak Ibu memutuskan suatu keputusan, Bapak Ibu lebih menggunakan basis pikiran yang mana dari 3 yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, apakah akan menginstruksi ya di mana saat itu ada si Ibu Tati yang punya wewenang gitu. Lalu Bapak Ibu bisa tuliskan keputusan yang Bapak Ibu tuliskan itu berdasarkan prinsip yang mana. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira dia masuk ke prinsip yang mana? Kalau Bapak Ibu jadi guru lain yang melihat keadaan ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Silakan diketikkan di dalam kolom chat. Tidak perlu takut salah, karena setiap kita itu punya sudut pandang dan nilai yang berbeda-beda. Slide 3, 3 prinsip yang tadi ya. Oke, Ibu Yolan, dia akan instruksi. Oke, kita balik ya. Oke, silakan. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan prinsip yang mana? Oke, Ibu Yolan menginstruksi. Oke, Ibu Yeni Sudi, oke, rasa empati peduli ya. Ibu Yolan juga rasa peduli. Silakan yang lain. Rasa peduli. Oke, berarti mau instruksi tolong anak ini ya. Oke. Rasa peduli. Oke, Pak Daniel juga rasa peduli. Rasa peduli. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya ya. Menginstruksi, mendisiplinkan bisa dengan cara yang tidak harus mengerti. Oke, jadi rata-rata Bapak Ibu jawab akan menginstruksi si Ibu Tati, gitu ya. Puji Tuhan kita di sekolah nggak ada ya yang sampai seperti itu ya, tapi mungkin ada di sekolah-sekolah lain ya. Dan mungkin juga tidak semua guru berani untuk menginstruksi. Karena mungkin satu, banyak sekali faktornya. Guru itu senior bisa ya, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Tapi yang betul adalah oke, Bapak Ibu sudah mengatakan Bapak Ibu akan melakukan instruksi. Kenapa? Karena Bapak Ibu menggunakan prinsip yang ketiga, yaitu berbasis rasa peduli. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu kita bisa didasari dengan tadi antara 2, dilema etika atau bujukan moral, atau 4 paradigma, atau 3 prinsip resolusi ya. Di mana dari beberapa konsep ini Bapak Ibu ya, ini saya lanjut aja ya. Kita bisa uji Bapak Ibu, keputusan yang kita ambil itu udah benar atau tepat atau belum. Melalui apa Ibu Priska? Yang pertama, kita kenali dulu ketika kita, jadi gini Bapak Ibu, Bapak Ibu juga boleh menganalisis keputusan-keputusan yang Bapak Ibu sudah ambil. Ya, atau ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan sesuatu dan Bapak Ibu harus putuskan dengan menggunakan 9 langkah ini. Yang pertama, lihat dulu nilai-nilai apa yang bertentangan. Contoh kayak misalnya tadi, nilai yang bertentangan waktu les tambahan itu adalah kejujuran dan kesetiaan. Ya, nah yang kedua, tentukan dulu siapa aja yang terlibat di dalam situasi masalah itu.
kumpulin fakta-fakta yang relevan pada saat itu, ya. Kemudian uji benar atau salah. Nah, ini ada lima hal. Yang pertama, uji legal. Uji legal itu adalah apakah ada unsur hukum, pelanggaran hukum? Oh, tidak ada. Atau regulasi, ada unsur dia pelanggaran regulasi enggak gitu ya. Intuisi, bagaimana intuisi Bapak Ibu, ada yang benar enggak, ada yang salah enggak ketika diperhadapkan dengan suatu masalah. Publikasi ini lebih kepada ketika misalnya kalau keputusan Bapak Ibu akan dipublikasikan ke masyarakat, Bapak Ibu siap atau tidak, ya. Yang terakhir adalah panutan. Panutan itu adalah setiap kita misalnya punya role model atau panutan. Kira-kira apakah keputusan yang dia ambil itu juga sama dengan kita, ya. Lalu kita uji benar lawan benar, pakai 4 paradigma tadi, ya. Kita bisa melakukan prinsip resolusi. Lalu yang ketujuh, ada satu istilah baru yang disebut dengan investigasi opsi trilema. Apa itu? Itu adalah munculnya sebuah penyelesaian yang kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan itu tidak terpikirkan sebelumnya, ya. Lalu kita buat keputusan, setelah itu kita lihat lagi keputusannya, terus kita refleksiin, kita uji, efektif nggak keputusan itu. Satu kasus yang sudah berlalu, ya, ini terjadi di kelas 6. Tahun lalu, pada masa online learning, kemampuannya sangat low, dia tidak punya perangkat, jaringan, kuota, orang tua, semuanya benar-benar tidak memadai, ya. Tapi kita tidak mungkin meninggalkan anak ini akan ketertinggalan di dalam pembelajaran. Tentu sebagai seorang wali kelas, kita akan mengalami dilema, ya kan? Satu sisi, kalau Bapak Ibu harus mengunjungi anak-anak ini, Bapak Ibu harus terima konsekuensi terpapar COVID atau memaparkan COVID. Kedua, kalau Bapak Ibu tidak pergi mengunjungi anak-anak itu, maka anak-anak itu tidak akan mengalami keterlambatan pembelajaran, ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, saya mencoba mengujinya, ya, lewat 9 langkah tadi. Yang pertama, saya lihat lagi. Oke, tunggu, sebelumnya keputusan saat itu akhirnya guru melakukan kunjungan, ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencari tahu kondisi dan situasi belajar siswanya di rumah. Dan dari hasil temuan itu, maka menjadi dasar bagi guru dan kepala sekolah dalam mengambil tindakan tersebut. Keputusannya pada saat itu, ini kan sudah lewat ya kasusnya ya. Keputusannya pada saat itu siswa tetap belajar dari rumah, tapi dengan menggunakan modul. Jadi pihak sekolah dan orang tua bekerja sama untuk kepentingan siswa, yaitu dengan cara setiap 1 minggu orang tua akan ambil modulnya. Nah, dari keputusan yang sudah ada ini, saya uji, betul nggak gitu ya, tepat atau tidak dengan 9 langkah tadi. Nah, saya mencoba melihat apa paradigma yang pada saat itu terjadi, ya. Maka saya mengambil, menurut saya, paradigma dilema etika saat itu adalah keadilan versus rasa kasihan. Kenapa? Karena keadilan berdasarkan aturan seharusnya guru tidak harus tetap mengajar dari PJJ begitu ya. Nah, karena nanti akan terjadi takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada rasa kasihan ketika anak ini pun mengalami keterlambatan. Nah, lalu kalau dilihat dari prinsip resolusinya, apa yang digunakan? Yang digunakan adalah care based thinking. Ya, kenapa care based thinking? Karena satu, guru merasa peduli dan anak ini menganggap bahwa anak ini punya hak untuk belajar. Ya, jadi guru melibatkan rasa empatinya terhadap siswa ini, sehingga keputusan yang tadilah yang akhirnya diputuskan. Nah, berikutnya, nilai-nilai apa saja yang bertentangan saat itu? Yang bertentangan saat itu adalah yang pertama, taat pada aturan atau versus rasa kasihan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Di mana dalam kasus ini guru mau tidak mau harus melakukan kunjungan kepada siswa yang sulit terjangkau karena ada sisi kemanusiaan yang dipertimbangkan, di mana siswa membutuhkan pertolongan dalam hal pencapaian akademiknya. Yang kedua, tentukan siapa aja yang terlibat. Oh, ada wali kelas, ada guru subjek, ada kepala sekolah, orang tua, dan siswa. Lalu kumpulin fakta-fakta. Siswanya tidak punya perangkat. Keterbatasan ekonomi keluarga, cuma punya 1 HP dan kesulitan membeli kuota, kemampuan kognitifnya yang low, memiliki kemauan yang keras untuk belajar. Dari fakta ini kita mengacu lagi apa yang akan kita lakukan. Kita uji dulu, ada nggak uji legalnya? Ada nggak pelanggaran hukum? Nggak ada.
Ada nggak uji regulasinya? Tidak ada pelanggaran kode etik. Uji intuisi ada perasaan takut kalau melakukan kunjungan ke rumah, takut memaparkan COVID atau sebaliknya, ya. Tapi nggak bisa menutup mata, anak ini butuh pertolongan kita. Nah, uji publikasi, apa uji publikasinya? Sempat merasa ragu, karena kalau sampai tertular dan menularkan COVID, maka sekolah pasti akan gempar, pasti akan dimediakan, diberitakan. Nah, kita siap nggak? Gitu, ya. Makanya saya ingat sekali waktu pertama-tama PJJ, ya, itu untuk memutuskan anak datang ke sekolah itu pergumulan yang luar biasa ya, Ibu Dian ya saat itu ya. Karena memang betul-betul antara kalau sampai kecolongan, ya, ini bisa jadi berita begitu. Dan ini cakupannya begitu sangat luas. Ya, jadi memang betul-betul diperhadapkan dengan keputusan yang sulit. Nah, uji panutan, misalnya uji panutan dalam hal ini panutan saya adalah kepala sekolah. Nah, saya yakin nggak beliau juga melakukan hal yang sama seperti itu. Berikutnya, kita bisa lakukan pengujian paradigma benar lawan benar, ya, yaitu tadi saya mengambil keadilan versus rasa kasihan. Lalu yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Saya berpikir berbasis apa? Oh, berbasis rasa peduli. Nah, saya pikir lagi, ada nggak ya solusi lain sebenarnya? Kalau misalnya hal ini tidak berjalan dengan lancar, maka yang dipikirkan adalah bisa saja meminta siswa untuk datang belajar bersama sekolah, tetapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dan dalam kondisi belajar yang dalam kondisi kesehatan yang baik. Ya, waktu itu yang dilakukan akhirnya seperti itu. Lalu akhirnya dibuatlah keputusan. Keputusannya siswa itu belajar dari rumah dengan menggunakan modul, tapi dilihat di dalam progresnya. Kalau orang tuanya tidak secara serta-merta bekerja sama, dan memang pada saat itu kejadiannya seperti itu. Jadi hanya beberapa di awal-awal saja, setelah itu dia sudah ini akhirnya investigasi opsi trilema inilah yang digunakan. Seperti itu, ya. Nah, akhirnya lihat kembali keputusannya. Keputusan ini udah tepat belum? Ya kan? Nah, terus kita bisa berefleksi, perlu adanya penyesuaian dan melihat konteks yang terjadi pada setiap kasus yang ada. Sehingga solusi dan keputusan yang dibuat pun dapat bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini adalah 9 langkah yang dapat digunakan untuk Bapak Ibu bisa melihat keputusan-keputusan yang sudah Bapak Ibu ambil. Ya, jadi ini adalah contoh yang pernah saya terapkan, mengambil satu contoh kasus yang pernah terjadi dan kembali mengujinya. Nah, Bapak Ibu yang saat ini mungkin sedang mengalami dilema-dilema, ya, Bapak Ibu juga boleh kira-kira dasar konsep apa yang Bapak Ibu pikirkan dan gunakan, ya. Nah, sekarang saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengisi link Padlet, ya, link Padlet ini. Silakan dibuka, saya kirimkan di dalam kolom chat, ya. Hanya ada satu pertanyaan saja. Silakan Bapak Ibu klik dan Bapak Ibu jawab. Hal menarik apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi materi PD kita kali ini? Silakan Bapak Ibu boleh diklik link Padletnya. Oke. Satu saja, hal yang paling menarik atau mungkin hal apa yang mungkin Bapak Ibu dapatkan dan itu menjadi satu, apa sih bilangnya, aha ya, momen aha gitu. Oke, silakan Bapak Ibu, tidak perlu panjang-panjang ya. Bapak Ibu boleh kemukakan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, jadi memang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini menurut saya sangat penting bagi kita semua, baik para guru, leader, bahkan juga staf karyawan ya, ketika mengambil satu keputusan. Ya, kita yang paling utama yang saya betul-betul mau bagikan adalah kita harus punya nilai apa yang tertanam pada diri kita saat ini. Karena itu menentukan keputusan-keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Makanya kenapa kita harus selalu berbalik kepada kebenaran yang sejati itu. Itu adalah firman Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, begitu kan. Ketika nanti Bapak Ibu diperhadapkan kepada dilema-dilema, permasalahan-permasalahan,
Bapak Ibu bisa kembali merefleksikan, oh ternyata saya menggunakan prinsip berpikir yang ini. Saya menggunakan paradigma yang ini, seperti itu ya. Silakan. Boleh dikasih namanya ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Yeni, Pak Lungsi, Bu Aryani. Oke. Silakan Bapak Ibu yang masih berpikir. Oke, berpikir dulu sebelum bertindak dan bersikap bijaksana. Oke, makanya perlu sekali ya yang namanya hikmat itu ya Bapak Ibu ya. Aha, dilema, bingung, galau, itu it's okay dan wajar. Yang nggak wajar adalah jika keputusan kita adalah keputusan yang tidak berhikmat. Ya, betul, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan yang paling penting adalah ketika kita ambil keputusan di dalam kelas, apakah itu merupakan keputusan yang berpihak kepada murid kita atau untuk kepentingan kita sebagai guru gitu ya. Jadi itu yang perlu kita koreksi lagi. Ketika kita mengambil satu keputusan, apakah itu memang untuk anak didik kita atau bukan? Seperti itu ya. Sebagai leader juga demikian ya. Apa yang menjadi dasar pertimbangan, pemikiran itu sangat penting sekali. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu lagi kembali kepada kebenaran sejati, maka kita ketika kita memutuskan suatu keputusan kiranya itu boleh betul-betul daripada Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Kiranya ini boleh menjadi manfaat buat kita semua ya Bapak Ibu ya, dan boleh merefleksikan kita lagi ya. Sudahkah kita mengambil satu keputusan yang tepat selama ini? Atau kadang kita jadi orang yang aduh nggak berani nih mengambil keputusan, tapi mau nggak mau kita harus ambil. Maka kita perlu Tuhan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh salah satu rekan kita ya. Kita perlu Tuhan untuk mengambil setiap keputusan di dalam kelas dan sekolah kita ya. Baik, Bapak Ibu masih boleh terus mengetik ya. Saya akan menutup kita semua di dalam doa.